Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami telah alami Tuhan. Di sepanjang malam Engkau sudah menjaga kami seperti Engkau menjaga biji matamu, sehingga kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak Tuhan. Dan di pagi yang indah ini juga kami mengucap syukur menerima anugerah-Mu, yaitu Engkau Tuhan boleh bangunkan kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Ini semata-mata juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, sebelum kami akan nanti beribadah di gereja kami masing-masing, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan menjadi pedoman kami di sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih melanjutkan seri renungan kita perihal pekerjaan Roh Kudus, ya, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya. Kita baca ayat yang ke-10 sekarang, kita masuk pada ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi sungai di sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Saudaraku yang kekasih, ayat 10 bagian A atau ya ayat 10 bagian A ini berbicara tentang munculnya ya penangkap-penangkap ikan itu penuh sepanjang tepinya. Setelah Yeskel dibawa oleh malaikat ya mengukur sungai yang keluar, air yang keluar dari bait suci, ya 4 kali diukur, itu air semakin hari semakin tambah dalamnya. Semakin diukur ke depan jauh 1000 hasta, air itu semakin dalam. Dan dampak-dampaknya kita sudah lihat dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 kemarin. Hari ini kita lihat ini dampak-dampak yang ditimbulkan ya sebagai akibat pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan orang percaya. Ya, tadi atau kemarin kita sudah melihat betapa luar biasanya ya penginjilan gereja Tuhan atau orang percaya melahirkan banyak jiwa-jiwa baru, dan berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang menghidupkan, berita-berita tentang kehidupan rohani yang terjadi sebagai akibat pelayanan pemberitaan Injil oleh hamba-hamba Tuhan atau orang percaya. Ayat 10 dampak yang ditimbulkan adalah apa saudara ya? Di kedua tepi sungai itu ya, di kedua tepi sungai itu banyak penangkap-penangkap ikan di tepinya. Saudara lihat, sebagai akibat pekerjaan Roh Kudus bukan hanya menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, tetapi di sini dikatakan ada banyak ya melahirkan penangkap-penangkap ikan. Siapa kira-kira penangkap-penangkap ikan dan apa yang dimaksudkan dengan penangkap-penangkap ikan? Nah, mari kita lihat ya di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22 ya. Matius pasal 4 ayat 18 ya sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 18, di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Perhatikan saya baca ayat 18 mulai. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari situ, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, ya Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu yang memanggil mereka, ya. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Nah, itu Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sekarang kita akan melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, ya. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu, ya, sini tetap sama juga, ya. Redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia, ya. Ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, saudaraku yang kekasih, baik informasi yang diberikan oleh Matius 4 ayat 18 sampai 22 maupun informasi yang diberikan oleh Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ya. Artinya dari ke-12 murid itu dia nggak ketemu sekaligus di satu tempat, dari di tempat yang berbeda, walaupun itu ada di tepi danau Genesaret, ya. Nah, saudaraku, di sini kita melihat penangkap ikan yang dimaksud di dalam Yehezkiel 47 ayat 10 ini adalah Tuhan memanggil orang-orang yang sudah percaya menjadi hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi hamba-hamba Tuhan. Betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, sehingga dalam pelayanan mereka bukan hanya menghasilkan jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, tetapi juga memunculkan dari orang-orang yang sudah terpanggil itu menjadi dari tadinya profesi mereka sebagai penjala ikan,
Yesus berkata, mari, ya, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi kita lihat saudara, betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya melalui 4 pengalaman sebagaimana air 4 kali diukur tadi, ya. Sekarang dampaknya bukan hanya menghasilkan jiwa-jiwa baru, tetapi menghasilkan atau banyak memanggil orang-orang yang sudah percaya menjadi penangkap atau penjala manusia. Saudara, kita lihat, ya, Yesus di satu pertemuan berkata kepada murid-muridnya sebelum dia mengutus mereka. Nah, yang informasi yang diberikan Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan informasi yang diberikan oleh Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan tentang murid-murid pertama, yaitu merujuk kepada siapa? Ke-12 rasul, ke-12 murid Yesus yang akan dijadikan utusan rasul pada waktu tahap pertama, ya. Tapi kita lihat, ya, ternyata ke-12 rasul yang dipilih Yesus itu terlalu sedikit untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi penjala-penjala manusia. Sehingga kita lihat kembali Lukas pasal 10 sekarang, ya, kita lihat Lukas pasal 10, ya. Tadi 2 informasi yang diberikan tadi yang kita sudah baca itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Sekarang di Lukas pasal 10 ayat 1, ya. Ayat 1 demikian dan 2 demikian bunyinya. Yesus mengutus 70 murid. Ya, redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop. Yesus mengutus 70 murid, ya. Kenapa Yesus mengutus 70 murid lagi? Memilih 70 murid lagi. Apakah yang ke-12 murid itu tidak maksimal? Mereka sudah sangat maksimal. Tapi kenapa? Konotasinya seolah-olah, ya. Seolah-olah 12 rasul itu nggak becus nih, sehingga dipilihlah 70. Bukan seperti itu, saudara. Kalau dalam satu pemerintahan misalnya, ya. Misalnya, ini cuma misalnya aja, ya. Misalnya Bapak Presiden kita sudah ada para menteri, ya, yang untuk membantu beliau dalam menangani pekerjaan di dalam kepemerintahan di negara kita. Tahu-tahu diangkat lagi, ya, orang-orang lain untuk membantu Yesus, bukan membantu 12 murid, ya. Kelihatannya seolah-olah yang ke-12 murid tidak maksimal. Tidak, saudara. Mereka maksimal. Tetapi Tuhan atau Yesus menyadari mereka kalau cuma 12 lama untuk memberitakan kabar baik Injil tersebar kepada umat Israel pada masa itu. Maka terbentuklah 70 murid. Saya baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ya, selain dari 12 murid, ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Metodenya tetap sama, ya. Teknis pelaksanaannya, metode pelaksanaannya tetap sama, ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk ke 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua dan mendahuluinya ke setiap kota dan di tempat yang hendak dikunjunginya. Perhatikan ayat yang kedua. Katanya kepada mereka. Jadi setelah mereka terpilih, Yesus juga masih berpesan kepada mereka, ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak. Nah, tuaian ini adalah yang harus dituai. Kalau tadi Yesaya 47 ayat 10, ya, menggambarkan ikan-ikan itu bicara jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa yang perlu dijala, ya. Di sini dikatakan katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian, ya, jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan itu diibaratkan sebagai suatu tanaman, misalnya gandum, ya, atau jelai yang sudah waktunya untuk dituai, ya. Ada lagu Tempo dulu berkata begini, bekerjalah. Oh, bukan seperti itu lagunya. Angkatlah matamu, pandanglah segala ladang, karena sekarang ini sudah masak semuanya, sedia akan dituai. Itu lagu pendek, saudara. Lagu Pantekosta Tempo dulu, ya. Sekarang saya tidak pernah dengar lagi lagu itu. Ini mau menunjukkan betapa orang percaya itu terpanggil untuk menuai
panen gandum atau gandum atau jelai, saudara ya. Saya lihat, saya baca lagi ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit ya. Kemudian ayat ini bagian selanjutnya berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani ya, Tuhan berkata, doakan supaya Bapa di surga mengutus ya, memanggil penuai jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, didoakan supaya mereka tertarik dan mereka dipanggil Allah, dipilih untuk menjadi atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, saudaraku ya. Jadi Yesus membentuk 70 murid bukan karena tidak maksimal 12. Kurang, saudara, karena tidak mampu 12 murid itu akan menjangkau tanah Palestina atau Israel. Maka dibentuklah 70 murid. Saudara, kalau saudara mungkin sudah pelayan Tuhan ya, sudah hamba Tuhan di dalam sidang-sidang tertentu, saudara jangan cemburu. Kalau ada di tengah-tengah jemaat, ada Tuhan mengangkat, Tuhan memanggil, Tuhan memilih untuk mereka terlibat dalam pelayanan. Sebab seorang gembala sidang tidak mampu melayani pekerjaan Tuhan cukup banyak. Kalau jiwa-jiwa sudah berdatangan ya, maka ya, ada di gereja-gereja lokal yang memiliki majelis, yang mengangkat majelis, gembala mengangkat majelis ya. Kemudian ada mengangkat ketua-ketua bidang, misalnya bidang pelayanan pria ya, atau kaum pria, kaum bapak. Kemudian itu satu wadah yang sangat dibutuhkan, karena gembala tidak mampu hanya berkhotbah seminggu sekali atau memberikan PA, maka diangkatlah. Kalau jemaat sudah bertambah banyak, diangkatlah majelis jemaat ya. Kemudian diangkat ketua kaum pria atau kaum bapak. Kemudian dibuat wadah juga ya, bukan cuma wadah kaum pria atau kaum bapak ya, gembala juga membuat wadah ya, kaum wanita ya. Kalau di satu denominasi yang lain, kaum pria itu disebut sebagai apa, saudara? Pria sejati. Memangnya pria kurang sejati? Pria yang diciptakan Tuhan itu sempurna, saudara. Tapi itu cuma sekedar istilah saja, bukan berarti pria-pria nggak sejati, saudara. Tunggu dulu, amin, saudara. Kemudian gembala sidang, karena jemaat sudah semakin banyak, semakin bertambah jiwa, mengangkat apa? Membentuk satu wadah yang namanya wadah kaum wanita. Nggak cukup sampai di situ ya. Apa itu? Membuat satu wadah lagi ya, yaitu wadah youth atau wadah kaum muda. Nah, ini perlu juga dibina mereka, rohani mereka. Jangan sampai anak muda ini di akhir zaman ini luar biasa, Tuhan. Luar biasa, saudara ya. Pergaulan bebas dalam dunia ini sangat mudah menarik anak-anak muda terhisap ya, terpengaruh ya dengan keadaan dunia ya, dunia clubbing ya, dunia dugem, dunia malam, gemerlap malam ya, dan tempat-tempat lain, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada wadah youth, wadah kaum muda dalam satu gereja lokal, ini akan sangat berbahaya bagi anak-anak muda. Mereka adalah tulang punggung daripada gereja, yang nanti akan cikal bakal menjadi pemimpin-pemimpin dalam sidang-sidang lokal. Ini sangat perlu diperhatikan, saudaraku ya. Nah, jadi di sini dampak yang ditemukan pekerjaan dalam kehidupan pelayanan orang percaya bukan hanya menghasilkan jiwa-jiwa baru. Tuhan juga akan mengangkat, memanggil, memilih mereka, mengangkat mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Banyak yang akan datang ke STT melengkapi mereka ya, satu modul yang pernah saya alami, saya pernah terima, yaitu adalah equipment. Mereka harus diperlengkapi dengan kebutuhan dalam pelayanan, yaitu pendidikan sekolah teologi. Ini penting, saudara ya. Nah, kita kembali ke nas pokok tadi di dalam Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-10. Yehezkiel 47 ayat yang ke-10 ya. Saya baca lagi. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglai. Ya, akan muncul banyak hamba-hamba Tuhan terlibat, ya kan, Tuhan dipanggil Tuhan, terlibat dalam pelayanan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Pergi ke sekolah-sekolah teologi, memperdalam, ya, dibekali dengan ilmu teologi atau kebenaran firman Tuhan,
supaya mereka siap dipakai Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian ayat ini berkata, ya, daerah itu atau daerah En-Gedi dan En-Eglaim, dari En-Gedi sampai En-Eglaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat. Ya, daerah itu menjadi tempat penjemuran pukat. Kita lihat, kenapa ada istilah pukat? Pukat bagi seorang nelayan apabila mereka memakai pukat, bukan seperti kapal-kapal saudara ya, pukat harimau. Kalau nelayan memakai pukat harimau, saudara tahu, bukan hanya ikan-ikan yang gede yang tertangkap, ikan-ikan yang masih kecil-kecil yang harus bertumbuh menjadi besar, itu semua terjaring oleh jalang. Nah, ini pukat-pukat di sini dimaksud adalah ya, berbicara tentang pukat ini berbicara tentang alat untuk menjala ikan ya. Nah, saudara, penangkap ikan penuh di tepi kedua sungai, di kedua tepi sungai. Kemudian ada satu daerah namanya dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Tempat itu khusus untuk penjemuran pukat. Jadi apa artinya? Ya, kalau pukat banyak, pukat yang masih basah dibiarin dulu ya, dijemur. Tapi kalau ada pukat yang belum kena air, itu yang mereka tebarkan, mereka pakai. Artinya apa? Penjala ikan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman akan berlipat ganda Tuhan panggil. Kenapa? Sebab semakin banyak pekerjaan Tuhan di akhir zaman, di mana akan terjadi kegerakan yang besar, sehingga jiwa-jiwa semakin banyak. Kurang hamba-hamba Tuhan untuk menjadi pekabar Injil, memberitakan Injil, menjala jiwa dengan kekuatan kabar baik atau Injil ya. Kemudian di sini dikatakan, jadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan lebih banyak di akhir zaman. Ya, tidak seperti 20, 30, apalagi 50 tahun yang lalu ya. Semakin banyak jumlahnya, bilangan mereka. Saya baca terus ya. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti di laut besar, sangat banyak. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-9 bagian B berkata ya, atau saya baca dari bagian A, Yesaya 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup ya. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Ayat 9 pertama disebut di sana akan ada ikan sangat banyak. Kemudian ayat 10 bagian akhir berkata ya, kemana saja sungai itu mengalir. Maaf, saya baca ayat 9 tadi, ayat 10. Seperti ya, daerah itu dari daerah En-Gedi sampai En-Eglaim menjadi tempat penjemuran pukat. Di tempat itu, yaitu di En-Gedi sampai En-Eglaim, terjadi tempat penjemuran pukat seperti ya. Di situ saya akan baca, daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Kata sangat banyak 2 kali. Ini menunjukkan bahwa ya, sebagaimana Elisa, abdi daripada Elia, sebelum Elia diangkat, dia meminta kepada Elia, Tuanku, jika boleh aku menginginkan dari sesuatu daripadamu. Elia berkata, katakanlah itu. Elisa berkata apa? Bolehkah aku mendapat jubah ya, jubah yang engkau pakai? Elia menjawab, permintaanmu itu sulit, sukar, tapi kalau engkau bisa mengikuti aku sampai Tuhan panggil, maka hal itu akan terjadi. Apa yang terjadi saudara? Begitu Elia diangkat ke sorga melalui rata api, kereta berapi dari sorga, apa yang terjadi? Elisa secepat kilat menangkap jubah Elia. Dan apa yang terjadi? Elisa mendapatkan jubah Elia. Ya, di situ dia dapat dua bagian roh daripada Elia. Itu Alkitab mencatat. Tapi di situ kata figuratif, ya, bukan secara aksara, ya. Itu secara figuratif perkataan itu. Engkau akan mendapat 2 bagian dari rohku. Dan betul apa yang terjadi? Ketika jubah sudah di tangan Elisa, Elisa coba memukulkan ke sungai Yordan, dan terbukti sungai Yordan terbelah menjadi 2. Ya, 2 bagian roh Elia yang dimiliki Elisa menggambarkan tentang apa? Seorang hamba Tuhan harus siap dengan pekerjaan Roh Kudus yang 2 kali ganda di akhir zaman. Akan datang banyak jiwa-jiwa. Ayat 9 dimana dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, sungai sukacitamu, sungai Roh Kudus mengalir. Ada banyak ikan-ikan, akan sangat banyak.
di akhir zaman ini akan terjadi revival besar-besaran. Gelombang kegerakan Roh Kudus akan luar biasa, sebab banyak jiwa yang perlu dituai. Dan Tuhan mempersiapkan juga hamba-hamba Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita sudah diberkati Tuhan. Termasuk saya, saudara. Siapkan diri kita, ya, biar kita siap terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Sebab gelombang besar kegerakan dari Roh Kudus, revival besar-besaran dilakukan oleh Roh Kudus di mana-mana. Kaum Kedar sekarang kita lihat, bukan cuma akar rumput, tapi para intelektual mereka mulai berdatangan kepada Tuhan untuk menyamarakan gereja Tuhan. Kerajaan sorga semakin dilebarkan di dunia ini. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati orang percaya. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Siapa yang meninggikan dia? Meninggikan dia akan dipermuliakan. Siapa yang merendahkan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada
bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi yang indah ini di tahun yang baru ini. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu melalui renungan yang indah di pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan beribadah di delta kami, di gereja kami masing-masing. Mari Roh Kudus, berikan kami semangat, antusias semangat yang menyala-nyala, supaya kami selalu setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melakukan, mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.